Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran SBDP, khusus pembelajaran SBDP pada materi di tema 8 subtema 2 yang judulnya adalah pola lantai dalam kreasi tari daerah. Kita lanjutkan ya. Ya, ini dia kompetensi dasarnya, yaitu memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah dan mempraktekkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Kita baca dulu pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang-kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia gambar A, ini garis lurus ke depan. Yang gambar B, garis lurus diagonal. Sementara garis C adalah garis lurus horizontal yang mendatar ya. Yang ini sama seperti B, garis diagonal. Yang ini garis lurus ke depan sama kayak A ya. Dan yang ini adalah penari bergerak membentuk garis lingkaran. Nah, misalnya penarinya ada 5 orang. Jadi bentuk pola lantainya seperti ini kalau diagonal, atau seperti ini yang diagonal ya. Yang ini segi 5, ini lurus ke depan, yang ini zigzag, jadi seperti ini zigzag membentuk huruf Z ya. Dan yang ini adalah pola lingkaran. Ini sama seperti A, diagonal. Ini di bawah ini adalah menghadapnya ya. Nah, sekarang kita lihat tugasnya. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari yang ada pada halaman 61 sampai 63, sekarang kerjakan tugasnya ya. Yang pertama adalah tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu, gunakan kosakata baku. Yang kedua adalah gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian pada teks tersebut. Nah, ini ada 2 tarian. Yang pertama tari legong, yang kedua tari saman. Dua-duanya ada pola lantainya. Nah, tugas kalian adalah menggambar pola lantai kedua tarian tersebut. Gambarnya seperti apa? Seperti ini saja, tidak perlu digambar orangnya. Jadi kalau diagonal berarti seperti ini, kalau lurus seperti ini ya. Digambar seperti itu, tidak perlu digambar orangnya. Sekarang kita lanjutkan seni tari di Indonesia. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Ini contohnya, ada tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Sedati dari Aceh, dan tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur. Nah, pola lantai tari Sedati dari Aceh. Penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari.
Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari dari tubuh manusia misalnya tepukan kaki, tepukan tangan, hentakan kaki, suara-suara dari mulut, siulan atau nyanyian. Sementara iringan tari dari alat musik bisa berupa alat musik tradisional, bisa juga alat musik modern. Ini ibu yang terlewat tadi ya, pola lantai tari sedati itu ada bermacam-macam. Ini karena tarinya sangat rumit sekali, dari mulai lurus, segi 4, U, zigzag, segi 5 dan 4 silang ya. Lanjutkan. Nah, sekarang kita baca lagi pola lantai karya tari. Dengan adanya berbagai macam bentuk tarian, bentuk pola lantai pun berbeda-beda. Bentuk pola lantai tarian yang satu berbeda dengan tarian yang lain. Selain bentuk yang berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Pola lantai yang mempunyai maksud lebih banyak ada dalam tarian-tarian klasik yang terdapat di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tari kreasi baru dan tari rakyat juga mempunyai maksud. Ini ada dua macam tari, yang pertama tari bedaya dan yang kedua adalah tari jaran kepang. Kedua karya tari pada gambar tersebut merupakan tarian yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari jaran kepang berdasarkan bentuk koreografi termasuk dalam jenis tari rakyat. Ini tari rakyat ya. Sedangkan tari bedaya termasuk dalam jenis tari klasik. Yang ini tari klasik. Bentuk pola lantai tari jaran kepang lebih sederhana dibandingkan pola lantai tari bedaya. Nah, pola lantai yang berbentuk garis horizontal pada tari jaran kepang tidak punya maksud apa-apa. Jadi ini hanya baris aja, tidak ada maksud apa-apa. Sebaliknya, kalau pada tari bedaya ada maksudnya. Ya, ada satu pola lantai pada tari bedaya yang dinamakan rakit lajur. Nah, rakit lajur ini maknanya adalah menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, begitu cara membedakannya ya. Pada tarian bedaya, pola lantainya ada maknanya, ada maksudnya, sementara tari jaran kepang tidak ada makna atau tidak ada maksud, hanya berbaris saja. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.